Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaih. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Innallaha kana ghafurur rahim. Dan artinya akan dibacakan oleh Kaila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka pula ada yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengajab orang munafik jika dia kehendaki, atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan, dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Selanjutnya surat At-Taubah ayat 119 akan dibacakan oleh Siti Fahira. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Selanjutnya artinya akan dibacakan oleh Novia. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Hai teman-teman, di sini kami akan buka-bukaan, jadi kayak curhat gitu lah, podcast. Pertama-tama kita akan mulai dengan Hom Pimpa dulu. Siapa yang pertama? Oke. 1, 2, 3. Hom Pimpa layung gambreng. Lauja. Aku pertama guys. Sok. Siapa yang kedua? Hom Pimpa layung gambreng. Hom Pimpa layung gambreng. Hom Pimpa layung gambreng. Ya, Dan kita siapa nih yang ketiga? Sweet dong. Iya, sweet. Ya, jadi Fahira yang ketiga, aku yang terakhir. Ya, oke. Sok, Novia mau nanya apa ke aku? Pandangan Novia terhadap aku apa? Gimana? Ini pandangan aku ke Ojate. Kenapa Ojate suka kalau ngomong teh suka pengen menang sendiri. Terus teh kalau apa-apa teh suka nyolot. Jujur kalau misalkan pandangan kamu ke aku gitu, kayaknya iya, cuman kayaknya aku gak sadar. Maaf ya, lain kali tegur aku atau nasihatin langsung aja ya. Maaf banget sekali lagi. Terus aku mau minta solusi nih, gimana kalau misalkan aku nggak kayak gitu lagi? Nah, kalau solusi dari aku, kata aku sih kalau emang pengen menang sendiri boleh, tapi jangan selalu maksain buat orang-orang itu harus ngertiin kamu. Jadi kamu juga harus ngertiin orang lain itu. Makasih solusinya. Kamu ada pertanyaan gak buat aku tentang pandangan kamu terhadap aku? Ada. Pertanyaannya teh, kenapa kamu suka pengen menang sendiri? Terus belum tentu semua orang mau ngalah selalu sama kamu teh. Kalau ditanya kenapa aku nggak tahu jawabannya apa. Soalnya aku juga kan kalau misalkan refleks gitu ya, kan suka gak sadar, jadi suka ngeluarin kata-kata kasar gitu ya. Terus kalau misalkan aku pengen menang sendiri dan apa sih tadi teh takut semua, jadi kumanya belum tentu semua orang teh mau ngalah sama aku ya. Kasih tahu aja gitu, maksudnya kalau aku teh salah gitu.
kamu salah Lauza, gitu-gitulah pokoknya intinya. Oh iya, makasih. Boleh. Fahira mau nanya apa? Pandangan kamu terhadap aku gimana? Lauza, kalau cerita teh kan pasti minta pendapat dari kita. Ya betul. Terus kenapa kamu teh nggak pernah dengerin pendapat aku? Iya, ya aku suka minta pendapat dia guys, dan semua orang juga suka minta pendapat. Soalnya kan kalau misalkan pendapat aku gitu kan takut salah, terus jadi aku minta pendapat dia. Kalau misalkan aku milih pendapat dia, tapi pendapat dia tuh gak cocok sama aku, ya aku bakal tetap milih pendapat aku sendiri. Kan bisa jadi kalau misalkan aku itu ya apa sih namanya, milih pendapat kamu takutnya dapat pengaruh buruk terhadap aku. Kalau kamu ada solusi nggak kalau misalkan aku teh jadi gimana ya, biar kan kalau misalkan kamu ngasih pendapat nih, cuman aku teh jarang diterapin gitu ya, maksudnya jarang dilakuin, gimana nih solusinya biar aku nggak gitu terus? Seenggaknya kamu teh dengerin pendapat orang atau hargain gitu. Jadi kamu teh pikirin dulu pendapat orang, jangan langsung nyimpulin kalau pendapat orang lain itu salah. Ya Aku siap. ada pertanyaan buat kamu. Apa? Kenapa kamu gitu? Karena kalau misalkan aku ikuti saran dari orang, sedangkan saran itu nggak serak sama hati aku nggak ikutin. Nah gitu guys. Siap salah. Ya maaf ya guys, aku banyak kurangnya, nggak sempurna, karena kesempurnaan hanya lagu Rizky Febian guys. Kesempurnaannya milik Allah. Oh iya, milik Allah. Kayla nih, pandangan Kayla terhadap aku gimana nih? Lauza itu baik banget pokoknya. Masuk asih. Paling Iya emang. suka ngegas, terus suka ceplas-ceplos sini sana sini, terus kayak refleks bilang kata-kata kasar yang nggak seharusnya diucapin. Terus juga kalau misalnya udah kata Lauza gini, ya udah gini, gak bisa diganggu gugat. Itu pandangan aku Kak Oja. Ya bener, emang aku gitu, aku suka refleks ngomong kasar guys, soalnya gimana ya, aduh nggak tahu deh. Kalau aku akui kalau aku teh refleks suka bilang kasar, tapi aku sedang berusaha kok guys untuk kalau misalkan refleks nggak bicara kasar guys. Aku tuh aduh sumpah itu susah banget guys usahanya. Doain aku ya, semoga aku doain aku ya guys, semoga aku istiqomah, nggak kalau refleks gak bilang kasar ya guys. Amin. Gimana nih, ada pertanyaan gak Kay tentang pandangan kamu terhadap aku? Solusi dari aku dulu ya. Oh iya, Sebelum solusinya. pertanyaannya. Jadi kalau solusi buat aku teh buat kedepannya banyakin istighfar sebelum. Pasti selalu guys. Jangan malah ngumpat kamu teh. Terus harus selalu ngalah sama orang lain. Jangan kamu teh pikirin diri kamu sendiri, tapi kamu juga harus sedikit pikirin diri orang lain. Kalau misalnya takutnya tuh orang lain gak nyaman sama kamu gitu. Ada Oke, pertanyaan dari aku, kenapa selalu refleks bilang kata-kata kasar? Aduh, pertanyaan yang sulit ya. Karena kalau misalkan refleks, aku kan gak selalu gini. Kalian nyadar gak sih kalau misalkan aku refleks gak selalu bilang kata kasar. Kadang kan aku bilang astagfirullah gitu kan. Tapi itu Ya lebih Allah. sedikit. Iya, cuman kan kalau misal aku refleks bilang kasar tuh tahu tempat guys. Jadi kalau misalkan di rumah aku refleksnya ya astagfirullah, ya Allah, Allahu Akbar gitu-gitu. Kalau Masya Allah. tapi beda kalau di sekolah, nggak tahu kenapa kayaknya banyak setannya deh di sekolah. Kenapa bawaannya tuh pengen ngomong kasar aja gitu refleksnya tuh. Terus meskipun jadi kenapa saya juga tidak kalau ditanya kenapa saya juga nggak tahu jawabannya apa. Soalnya kan kalau refleks suka gak sadar. Jadi ya gitulah pokoknya. Terus kalau urusan gak mau kalah sama kayak tadi jawaban yang pertanyaan Novia kasih. Ya, terima kasih Oja. Sekarang kita bakal nanya-nanya ke Novia, bukan nanya-nanya sih, jadi pandangan kita ke Novia Novia gimana? Jadi dimulai dari aku ya. Novia, kan saya tuh
kenal sama kamu tuh sejak SMP ya. Aku sama kamu maksudnya sekelas SMP terus SMA sekarang. Terus bisa dibilang sahabatan juga, dekat. Dia baik, kamu baik, cuman kamu tuh kalau misalkan ada masalah kecil, terus kamu tuh selalu digede-gedein. Padahal kan bisa kalau misalkan omongin baik-baik aja gitu, gak usah digede-gedein. Terus kalau misalkan jangan cari-cari masalah, bisa nggak? Oke, aku jawab lah Uja. Sejujurnya sih kalau nyari-nyari masalah mah jarang banget. Tapi kebanyakan orang-orang yang nyari masalah sama aku. Nah, terus kalau masalah kecil digede-gedein mah emang iya, tapi nggak selalu iya. Ngerti nggak? Ngerti. Kalau solusi dari aku sih, jadi gimana ya? Kalau misalkan apa sih tadi kamu gimana? Jadi kalau klarifikasi dari aku mah, jujur sih kalau nyari-nyari masalah mah jarang banget. Tapi kebanyakan orang itu nyari masalah sama aku. Terus kalau misalnya masalah digede-gedein mah emang iya, tapi nggak selalu iya. Ngerti. Nah, jadi kalau misalkan kamu jadi kan biasanya jadi orang lain yang nyari masalah ke kamu, terus kamu jadi ngegede-gedein masalah gitu. Tapi nggak selalu iya. Iya, cuman kan iya. Cuman tapi nggak selalu iya, berarti ada iyanya dong. Iya. Ya lain kali jangan gitu ya. Kalau misalkan ada masalah jangan langsung digede-gedein. Maksudnya tuh gimana ya? Cari tahu kebenarannya apa dulu, jangan langsung menghakimi masalah itu teh. Jadi gimana ya? Pokoknya jangan langsung digede-gedein lah masalahnya. Aku ada pertanyaan buat kamu. Bisa nggak kalau misalkan ada masalah nggak usah digede-gedein? Meskipun tadi kamu udah jawab nggak selalu iya, tapi kan berarti pernah masalah kecil digede-gedein. Tuh jawabannya apa? Sebenarnya bisa, tapi tergantung masalahnya kayak gimana. Kalau masalahnya udah di luar batas mah harus digedein, tapi dengan digede-gedein, tapi nggak selalu digede-gedein. Kalau misalnya ada masalah gede, seharusnya diobrolin dulu kayak kamu tadi bilang. Kalau apa-apa dengerin dulu penjelasan dari orangnya, terus nyari dulu kebuktiannya. Abis itu jangan digede-gedein. Sekarang pandangan Fahira terhadap Novia gimana? Dulu teh kan waktu SMP teh ya, aku teh nggak suka sama kamu karena kamu sama teman-teman kamu teh nyebelin. Termasuk aku dong. Ya, Kan aku temennya dia sama dia teh nyebelin satu circle. Tapi kan aku perasaan pernah ngaji Aku bareng nggak nanya dia. sama kamu, Oh iya. nanya sama Nuki. Oke. Ayo lanjut. Aku mau klarifikasi dari yang Hira omongin. Ya, soalnya kalau kurang dekat sama orang suka kayak yang nggak suka sama orangnya, padahal biasa aja. Jadi orang-orang teh nganggapnya teh kalau aku teh nyebelin, padahal mah aku teh baik. Janji baik. Terus seenggaknya ya, Udah iya. iya. Sekarang aku mau ngasih solusi. Iya. Seenggaknya kamu teh kalau ketemu orang teh senyum, jangan medut. Iya kan kalau mau misalnya teh kalau mau senyum nih, Terapkan 5S. kalau mau senyum. senyum, Sapa, salam, santun, sopan. sopan. Iya betul. Ya. Aku punya pertanyaan buat kamu. Iya boleh. Jujur kamu punya masalah apa sih sama aku? Sebenarnya mah nggak ada masalah apa-apa. Cuman waktu itu teh masalah kecil sama kamu teh digede-gedein. Masalah apa? Astagfirullahaladzim. Masa harus di-spill guys? Gak boleh kan nih, guys? Nah, Ya, itu masalahnya nanti kayak kita- gitu, we. Nanti Masalahnya- kita bicarain di luar video. Masalahnya mah itu kalau punya masalah apa mah sebenarnya mah nggak ada masalah apa-apa. Cuman aku mah orangnya emang gini, suka nyari-nyari masalah, tapi kadang orang-orang nyari masalah sama aku. Ya lain kali jangan gitu Kamu ya. jangan gitu ya. Jangan selalu nyari-nyari Itu tidak masalah. Iya, maaf aku salah. Jadi kasihan sama orang-orang yang Jangan di dekat lupa kamu. terapin 5S-nya. Meskipun ke orang gak kenal, 5S, senyum itu 5S. ibadah guys. 5S. Ibadah. Jadi 5S. ya, jadi meskipun ke orang yang gak kenal pun kita harus senyum, karena senyum itu sebagian dari ibadah. Senyum Nah, dulu. sekarang pandangan Kayla terhadap Novia tuh gimana sih guys?
Jadi kan aku tuh sama Novia udah kenal dari dulu, dari kecil, cuman gak dekat. Dan pas SD itu emang dia teh kalau suka senyum, kalau enggak. Kalau pas SMP emang ada kurang suka, soalnya ya emang gitu, kadang gak senyum. Kayak Jadi, sama Pak Fahira tadi sebutin. iya, sombong banget gitu. Tapi pas masuk SMA udah mikir, gak bisa temenan sama dia, soalnya dia teh gini. Tapi ternyata enggak, dia teh gak seburuk itu. Dia teh baik, suka ngasih aku makan kalau misalnya aku gak bawa bekal. Terus juga suka ngasih jawaban, suka. Jadi kalau misalnya aku gak ngerti teh dijelasin gimana. Cuman kadang iya emang dia teh kadang gak suka sama orang teh, suka ngerosting juga sama. Terus suka bete gak jelas pokoknya mah. Kalau sama dia mah kudu tahan. Gimana nih Nov, klarifikasinya dong. Klarifikasi dari aku mah ya, kenapa sih banyak orang-orang yang bilang kalau aku teh judes, tapi sebenarnya mah aku teh enggak. Kamu Ya teh kan emang menurut ngerasanya, kamu, tapi kamu kan teh ngerasanya nggak judes, tapi pandangan orang lain mah beda Beda. lagi gitu. Nah, kalau klarifikasi mah aku emang banyak dibilang kalau aku teh judes, tapi aku teh enggak. Nah, terus kalau masalah buat bete nggak jelas mah tergantung moodnya. Jadi aku mah tipe kalau orang yang moodnya teh suka berubah-berubah. Kadang misalnya di satu sisi aku teh ketawa-ketawa, tapi di sisi lain aku teh enggak. Jadi aku mah moodnya teh suka berubah-berubah. Nah, kalau soal ngasih jawaban atau ngasih makanan terus dia ngasih apa, emang aku mah baik banget. Aku mah suka menolong orang gitu ya. Siap. Iya, udah. Jadi gini, kalau misalnya kamu solusi dari aku, kalau misalnya kamu bete, kalau apa marah gimana, kamu teh seenggaknya bilang lah ke satu orang bahwa kamu teh bete karena ini. Jadi orang lainnya di dekat kamu teh kan pasti terheran-heran kamu bete kenapa, tapi kamu teh gak bilang, kamu malah karudet gitu. Terus kamu ada pertanyaan gak buat aku? Ada dong. Kenapa selalu bete gak jelas bikin orang bingung? Ya, karena tadi aku udah jawab kalau aku mah orangnya mood-moodan. Iya, udah gitu. Ya udah. Izin menambahkan solusi nih ya Nov. Jadi kalau misalkan kamu bete jangan bawa, jadi misalkan kamu kan bete ke satu orang nih, jangan jadi bete ke semua orang gitu. Misalkan kamu bete ke Kayla tapi kamu tuh jadi betenya juga ke aku sama Fahira gitu. Kamu jangan gitu ya, lain kali kalau misalkan bete ke Kayla, ya bete aja ke Kayla gitu. Terus selesain masalahnya baik-baik. Jangan asal bete ke kita. Jadi kan kitanya juga, lah kita gak punya masalah apa-apa nih sama kamu, tapi kenapa kamu bete gitu. Itu aja sih. Iya, makasih. Jadi sekarang tinggal pandangan kita ke Fahira. Jadi pandangan aku ke Fahira itu, jadi dari dulu itu Fahira itu judes, tapi pas SMP ditakdirin buat jadi bestie. Terus mulai kebuka bahwa dia teh sejudes itu, dia teh baik. Cuman kadang emang suka ngerosting orang maksudnya teh kayak kita teh lagi naik motor berdua, terus lihat orang cina, ih nasi itu mah gitu. Jadi suka ngerosting orang gak dikenal. Iya betul. Nih, gimana nih klarifikasinya Fahira? Klarifikasinya, aku teh emang suka ngerosting orang karena suka greget kalau lihat orang-orang yang aneh teh. Terus mulut teh kadang suka nggak bisa dijaga. Ya gitu. Kasih Kalau solusi guys. solusinya dari kamu Kasih apa? solusi. Karena itu sangat tidak baik. jadi kayak jangan tidak patut untuk dicontoh. dari sekarang gitu, kurangin ngerosting orangnya. Kamu teh jangan terlalu Dengerin. asal ceplos. Jadi kasihan gitu orang yang nggak tahu apa-apa teh, nggak tahu apa-apa. Kasihan orang-orang yang nggak tahu apa-apa teh tiba-tiba sama kamu di roasting tanpa tahu alasannya apa gitu. Jadi banyakin istighfar ya. Astagfirullah. Takbir dulu. Udah segitu aja Kalau pertanyaannya. Jadi pertanyaannya buat aku itu anjir, Irfan geus dijawab ieu naon? Kenapa suka asal ngasih orang yang gak dikenal? Tadi geus dijawab naon? Kenapa judes? Oh, kenapa suka judes? Terus Enggak. kenapa matanya sipit? Enggak. Kamu keturunan Enggak. mana? Kenapa? Oh bener, kamu keturunan mana
soalnya matanya sipit jadi Iya. kayak Judas. Kamu teh kan keturunan orang Jawa, tapi kenapa mata kamu sipit? Nah, sok pertanyaan. Jadi pertanyaan buat aku teh kan Pahira teh sipit, tapi dia teh keturunan orang Jawa, tapi nah sipit. Mungkin gini ya, maksud pertanyaan Keke. Dia teh kan orang Jawa, tapi kenapa dia sipit? Terus jadi kelihatannya dia teh judes, padahal dia sipit. Iya. Jadi kayak Cindo. Gitu. Padahal dia orang Jawa, guys. Iya. Silakan dijawab. Ya. Ya gitu. Ya gimana? Jawab dong. Kan gini, mamah aku teh orang Jawa, bapak aku orang Cililin, bapak aku teh sipit. Tapi sebenarnya mah bapak aku teh keturunan Belanda. Baru tahu. Oh my god, jadi kita punya teman orang Belanda, guys. Astagfirullah. Uyutnya bapak aku teh itu teh nikah sama orang Belanda, pokoknya mah gitulah. Terus teh jadi sipit gini teh nggak tahu kenapa. Terus kalau soal Judas mah ya karena emang matanya sipit. Kalau kalian marah aku Judas berarti marahin bapak aku. Oh iya. Kenapa matanya sipit? Iya. Ya. Ya So, sekarang pandangan Novia nih terhadap Siti Fahira gimana? Jadi gini ya Pak Hira ya. iya sayang. Jadi Pak Hira tuh sebenarnya mah baik. Sok kalau misalnya Teh Hira jemput orang di dia, Hira antar orang ke dia baik pisan. Jadi sok misalnya Teh Hira orang butuh solusi mana kumaha kieu. Tapi kalau misalnya Teh pagi-pagi ya sekolah terus Teh yang datang Teh kelaan aku sama si Oja. Terus Teh si Pak Hira teh dateng. Tah mukanya Teh dimudun ya. Dimudun Teh. Kalau bisa Teh sama kita nggak ditanya Teh, udah weh sampai istirahat Teh dia Teh diem weh. Fahira tuh sebenarnya mah baik, tapi kalau misalnya lagi bete mukanya jutek banget. Terus kadang kalau misalnya ada orang yang nggak disuka pasti suka di roasting. Nah di roastingnya teh bukan kayak masalah pakaian atau apa, kadang masalah fisik. Ayo klarifikasi kamu. Klarifikasi teh emang bener kalau pagi-pagi teh suka bawa teh bete terus soalnya. Moodnya gitu. Soalnya itu kan berangkat sekolah teh sama AA. Kalau nggak sama AA teh nebeng temen. Iya. Temen aku teh suka lama. Terus kalau datang ke rumah aku tehnya suka ngeburu-buru padahal dia yang ngaret, ngerti gak sih? Iya, Iya gitu pokoknya mah. Terus aku teh jadi sok kebawa bete gitu. Terus teh soal ngerosting fisik ya karena orangnya aneh jadi aku roasting. Lain kali jangan boleh gitu, guys. Iya. Nggak boleh gitu. Nah, ya, aku mau ngasih solusi. Solusi dari aku mah, kalau mau ngerosting, ya ngerosting aja. Jangan sampai bawa-bawa fisik. Nah, terus kalau misalnya teh belum tentu, kamu teh nyadar nggak sih kalau ngerosting gitu teh, itu teh dosa. Iya. Kata Keki juga, kata Oji juga, kalau apa-apa teh, kalau mau ngerosting dulu teh, baca istighfar. Biar enggak Iya. ngerosting orang lain. Iya, nah terus ya aku teh mau ngasih pertanyaan sama kamu teh. Pertanyaannya teh, kenapa kamu suka sini sama sombong? Kamu waktu SMP, kamu teh kayak aku teh nggak kenal. Suka dulak-delek, matanya teh kan masih sipit. Terus teh mata yang kesini teh dulak-delek. Iya, Kata guys. aku teh, Mau lihat gak contohnya? kata aku teh sama teman-teman aku teh suka mikir ya aja ya. Cina, Iya. makanya si Hira judes gitunya ke orang teh Bukan kegeuleuh naon. Suka gitu mikirnya teh. Sok silakan dijawab. Ini pertanyaannya panjang tuh. Intinya mah gini wehnya pertanyaannya teh, kenapa waktu SMP kamu teh kayak nggak suka banget sama teman-teman SMP aku, padahal kan Karena teman-teman SMP aku teh nggak apa-apa. Padahal kan yang suka dulak-delek pertama itu kamu. Kalau emang masalah aku taraseri mah emang taraseri. Aku mah kalau orangnya senyumin, aku senyumin balik. Kalau orangnya nggak senyumin, aku nggak akan senyum. Aku teh nggak punya masalah apa-apa. Terus aku mah nggak suka nyari masalah. Siap. Terus teh Percayain, guys. kalau soal sinis mah salahin bapak aku. Kenapa matanya petet? Nah kalau aku Beda. Ya, kalau mata aku gak petet mah aku teh gak kelihatan judes. Iya. Iya nah, atuh nyalahin. Ya nggak tahu atuh, aku Udah, aku nanya aja. udah jangan sampai debat ya. Ya sayang. Berdamailah, berdamai. Udah. Ah, sekarang pandangan Pandangan aku Oja. terhadap
Jadi guys, Pak Hira itu Apakah bakalan sama pandangannya? jadi gimana ya? Apakah benar kamu jarang serius? Apakah kamu benar jarang piket? Iya betul. Enggak ya gini. Kamu kan jarang piket ya. Terus juga kamu kalau misalkan gini ya, aku tuh gak suka kalau misalkan aku tuh gak ngerti nih pelajaran. Terus kamu udah ngerti, tapi dia tuh gak mau ngejelasin gitu, cuma ngomongnya tuh gini, ambung aja, non sih hoream ngomong, hoream ngomong, padahal kan itu tuh bagus loh, Ra. Jadi kamu teh Membantu orang lain. jadi kamu teh, jadi gimana ya? Ambung jangan orang ngomong tinggal lu langsung gitu. Iya kan gitu, padahal kan aku butuh penjelasan gitu. Aku tuh nggak suka kalau misalkan kamu gitu. Kalau misalkan Haram ngomong ya udah gimana ya. Jadi kamu tuh misalkan ini ya pelajaran matematika nih. Ya kamu tinggal jelasin aja. Iya. Jangan gak usah ngomong banyak-banyak kan. Hah? Oh iya. Gak usah ngomong banyak-banyak. Maaf ya guys, aku ngomongnya rada Gak usah ngomong ya pokoknya kan gak perlu ngomong banyak-banyak kalau ngejelasin MTK gitu kan. Terus kalau masalah jarang piket, kenapa sih gitu? Bisa kan piket ngeluangin waktunya sebentar gitu buat piket. Silakan jawab. Aku mau klarifikasi. Piketnya ya capek pulang. Iya tahu emang capek. capek Tapi itu udah kayak kewajiban kamu sebagai murid tuh disuruh jemput sebenarnya. Iya, aku tahu. Hari Senin piket capek pokoknya. Jadi aku teh malah saya karena ada Lauja ya udah wes sama Lauja piketnya juga soalnya Lauja aja. Kalau bisa sama Lauja kenapa sama ya gitu. Ya nanti aku mau piket hari Senin. Ya. Apalagi Itu kalau soal ngejelasin soal males ngomong teh. Lagi bete ya? lagi bete. Enggak bete, cuma kalau pelajaran matematika teh aku mah gak mau diganggu. Ribet juga. Enggak, jadi kalau misalnya Hira ini tim mana? Iya, geus tempo jawaban orang. Ya, Tapi jadi itu dia kita nyata Itu aja, enak kan? banget. Jadi kan kita nyata jadi Enggak. Kitanya Kitanya emang enak, cuman akhirnya teh jadi kalau misalkan bodoh. ulangan kan masa kan nggak bisa niro nih. Iya. Jadi kan masa Hira iya kumaha? Iya we tinggalin jawaban orang. Masa gitu henteu. aku punya solusi buat kamu. Sebaiknya kamu misalkan meskipun kamu secapek mungkin atau sesibuk mungkin gitu, sempatkanlah untuk piket karena itu piket tuh kewajiban pegang maksudnya sapu aja Iya. satu kali ya, sapu. atau minimal bersihin bor atau angkat-angkat bangku gitu. Masya Allah, orang langsung ngepusin bor. Ya Allah, Oh, iya. Istighfar. Tapi kamu nggak bersihin bornya bukan jam piket. Kamu taruh piket. Kudu nama bayar denda 5.000 ke bendahara. Nggak usah, lebar. Pokoknya kalau misalkan ditanya Ra piketmu isukan deui weh, isukan deui sampai iraha. Udah kita tuh sekolah tuh udah 4 bulan lah kurang lebih. Itulah intinya. Aku punya pertanyaan buat kamu. Bagaimana kan tadi kamu bilang kalau misalkan kamu tuh kalau misalkan lagi pelajaran MTK kan gak mau diganggu tuh. Bagaimana apa sih? Jadi maksudnya bagaimana agar fokus gitu belajar matematika terus nanti tanpa mau diganggu gitu kan. Kalau misalkan aku kan selalu gak enakan gitu, jadi suka minta jadi kan kalau misalkan ada orang lain yang nanya aku selalu jelasin, tapi kan kalau kamu enggak, gimana caranya biar aku teh sama kayak kamu. Kalau mau fokus kamu teh perhatiannya teh guru, jangan perhatiin sekitar orang-orang sekitar kamu yang ngeganggu kamu. Soalnya pelajaran matematika mah kieu lamun misalnya teh arwah teh geus ngicep pasti geus Mau ngerti. Kita teh harus bolotot bersikap teh. Udah Pak Hira ke Kaila. Nah, sekarang aku mau ngasih pandangan ke Kaila. Boleh. Kenapa? Kalau misalnya teh lagi nagih uang kas nih ya, suka marah-marah. Nah, terus kalau misalnya teh kan aku teh pinggiran kamu teh suka ngomong, kok ngomongnya teh kenceng. Nah, aku teh suka bingung, kenapanya sih Kegeng kalau ngomong teh nggak bisa pelan-pelan. Iya, emang aku teh tahu kalau misalnya teh nagih uang kas mah harus tegas. Iya. Nah, gimana klarifikasinya? Emang itu bener adanya.
iya emang bener gitu aja gitu. Emang suka ngegas gitu, emang suka tarik bicaranya, suka kenceng maksudnya teh. Nah, solusi dari aku mah kalau misalnya teh seharusnya teh kalau lagi nagih uang kas nih ya, bisa gitu nggak sih kalau misalnya teh ngomongnya teh pelan-pelan terus cara baik-baik. Tapi aku ge ngerti kalau misalnya teh kalau kita nagih uang kas ke orang pasti harus tegas kok. Soalnya kalau misalnya teh dengan cara halus IC itunya nggak ngasih mah jadi percuma. Jadi kamu teh harus Iya. tegas. Iya, aku tahu. Siap. Ada pertanyaan? Ada. Kenapa kalau ngomong suka teriak-teriak? Nah, terus kalau nagih uang kas teh suka kayak Aksa gitu, bayar kas nah, guys. gitu bener. Iya, bayar kas. Ongko hayang beli AC, atuh bayar gitu. Soalnya gini, kalian tuh banyak mau, tapi gak ada niatan buat bayar uang kas kayak tanpa disuruh, harus disuruh wae. Ditambah jadi- kalau misalnya disuruh teh, lauja bayar uang kas, Nupia bayar uang kas, kadang nggak didengar. Nanti aja lah, cenah. Kok kalian teh banyak mau, tapi buat bayar uang kas teh susah, tapi jajan teh banyak wae. Iya. Uang saku juga banyak. Udah dari aku cuma segitu. Terus sekarang dari Siti Fahira. Siti Fahira. Kamu kalau bawa motor suka kebut-kebutan. Iya, Terus kalau kamu ngebonceng aku teh suka ngaderek deh karena aku pernah jatuh sama kamu. Oh iya. Noto guys. Klarifikasinya dong. aku emang gitu, emang udah emang kayaknya keturunan si bapak yang suka kekebutan. Aku teh ikutan we kekebutan soalnya enakeun. Gak baik guys. Emang nggak baik. Aku punya solusi Aku buat minta maaf gitu. aku punya solusi. Boleh. Jangan kekebutan, aku trauma, kasihan ibu-ibu nanti ketabrak lagi. Bakalan lebih hati-hati, ditambah sekarang jarang bawa motor. Boleh Pertanyaannya, pertanyaan? Biar apa kekebutan? Gak tahu, seru aja. Gak tahu, seru aja gitu. Cuman kayak kalau misalnya pelan, kadang suka ngebukan orang lain. Aku tuh suka dititit sama yang di belakang. Serba salah ya, pelan salah, kebutan salah. Iya bener. harusnya Jadi sedang gitu. kadang kebut Normal juga aja, guys. enggak. Utamakan Kalau lagi lenggang baru aku kebut, kalau misalnya lagi padat mah jarang. utamakan safety guys. Siap. Oke. Sekarang aku nih. Iya. Yang terakhir. Jadi aku sama sih, pandangan aku ke kamu seperti pandangan Novia ke kamu. Kamu kalau bicara kan jujurawokan ya, jadi apa ya, tariklah kenceng, nadanya tinggi gitu. Terus apa sih, takutnya kan kalau misalkan suaranya nadanya tinggi gitu, takutnya kedengeran sama orang lain. Nanti kan gimana ya, orang lain tuh jadi kayak ih naon sih gitu. Emang benar adanya kan, tadi udah jawab ya. Ya, betul. Kan sama juga. Emang benar adanya. Cuman kalau misalnya soal teriak-teriak, emang kan kadang si orangnya teh gak kedenger. Apalagi kamu teh kalau misalnya sama aku sama Guys, aku aku dipanggil itu Oja, padahal itu teh lagi sepi, si keadaan ruangannya teh lagi sepi, tapi dia teh emang kadang gak denger. Dia suka teriak-teriak. Sibuk guys. Terus kira-kira Pertanyaannya solusi, aku dapat Oh, iya, aku punya solusi. Jadi kalau misalkan, jadi gimana ya, cuman gini doang, cuma solusinya cuman apa ya, kecilin aja suara kamu, apa sih, jadi kurangin ada suara kamu jadi kecil gitu ya, jangan terlalu tinggi. Terus pertanyaannya apa ya, pertanyaannya cuman sehat-sehat ya. Alhamdulillah ada yang nanya gitu. amin Oja. Ya. Terima kasih Oja. Ya. Jadi guys, podcast dari kita dicukupkan saja. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu